kita lanjutkan untuk contoh yang keempat atau poin D, yaitu untuk domain D4 berupa besaran Z-1 harus lebih dari 0 tapi juga kurang dari 1. Nah, si FZ di sini dia mirip dengan si Maclaurin series di sini, tapi kita akan sesuaikan untuk domain D4. Jadi, kita akan lakukan observasi di sini. Observasi yang pertama untuk daerah yang di kiri, batas yang ada di kiri yaitu 0 kurang dari besaran Z-1. Nah, ini karena 0 maka ya sudah, leave it alone. Jadi tidak perlu dilakukan apa-apa. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan sesuatu adalah untuk yang batas kanan, yaitu besaran Z-1 kurang dari 1. Nah, di sini maka nanti bentuk Maclaurin series target kita adalah bentuk yang seperti ini ya. Jadi 1 minus Z minus 1. Oke. Nah, sekarang akan kita lakukan manipulasi aljabar. Oke. Oke, di manipulasi aljabar gimana caranya agar kita bisa membentuk si FZ di sini agar mengeluarkan bentuk yang mirip dengan 1 per 1 minus Z minus 1. Oke, 1 per 1 minus dalam kurung Z minus 1. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara memanipulasi Z minus 2. Oke, apabila kita lihat di sini nanti bagian Z minus 2 ini bisa kita ubah menjadi bentuk Z minus 1. Oke, di sini. Tapi agar bisa menjadi Z minus 2, maka di depan harus kita jumlahkan dengan minus 1 di sini. Oke. Nah, ini sudah mirip-mirip, tinggal kita ubah menjadi minus 1-nya kita keluarkan, kemudian dalam kurung 1 minus Z minus 1. Oke, nah sekarang kita tinggal masukkan ke FZ. Jadi, kalau kita lihat si FZ di sini, dia akan punya bentuk minus 1 dibagi Z minus 1. Oke. Kemudian kalikan dengan ekspresi Z minus 2, tapi Z minus 2 tadi sudah kita manipulasi secara aljabar menjadi minus 1 kalikan 1 minus dalam kurung Z minus 1. Oke. Nah, kalau sudah begini, maka kita lihat ya. Kita lihat kita cukup beruntung. Di sini ada yang bisa kita coret, yaitu minus 1 per minus 1 menjadi 1. Oke. Nah, sekarang ini bisa kita pecah menjadi bentuk 1 dibagi Z minus 1 kali 1 bagi 1 minus dalam kurung Z minus 1. Oke. Nah, ini kalau sudah begini, kita coba observasi singkat ya. Jadi, di sini nanti Z minus 1 ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi, nah, ekspresi yang batas yang di kiri ini sehingga terpenuhi ya. Jadi, besaran Z minus 1 ini tidak boleh sama dengan 0. Oke. Dan si besaran Z minus 1 ini harus nanti kurang dari 1. Jadi, ini nanti akan memenuhi daerah domain yang diminta, yaitu D4 di sini. Nah, sekaligus ini menandakan bahwa si ini batas kiri 0 di sini, dia berarti nanti kita akan memiliki sesuatu yang 1 dibagi Z minus 1 di sini. Oke. Karena apa? Karena 1 per Z minus 1 di sini, Z minus 1-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke. Ini adalah
salah satu ciri untuk batas kirinya sama dengan 0. Kita bisa buat atau kita bisa keluarkan 1 per Z-1 sendiri. Oke, sekarang kita teruskan. Langkah selanjutnya adalah membentuk seriesnya. Oke. Jadi si fz tadi kan menjadi, nah di sini karena bentuknya sudah sesuai yang kita inginkan, tadi domainnya sudah kita observasi singkat, jadi di sini ya nggak perlu dengan partial fraction expansion atau PFA yang kita lakukan untuk contoh-contoh sebelum ini ya, untuk contoh B dan C. Oke. Jadi di sini akan langsung kita A juga ya, contoh A, B dan C. Nah, sekarang di sini akan langsung kita cari seriesnya. Oke. Jadi 1 per Z-1 biarkan di kiri kali dengan sigma, ini adalah bentuk series dari 1 per 1 minus dalam kurung Z minus 1. Oke. Oke. Kemudian tadi kalau kita cek, ini sekarang coba kita cek untuk daerah konvergensinya, yaitu bahwa Z-1 atau besaran Z-1 ini tidak boleh sama dengan 0. Dan yang harus dipenuhi adalah besaran Z-1 ini harus kurang dari 1. Apabila kita gabungkan, maka besaran Z-1 ini harus lebih dari 0 dan kurang dari 1. Oke, dan ini sesuai dengan domain yang diminta. Oke. Nah, kalau sudah sesuai, berarti yang kita ajukan ini bentuknya benar, series yang kita ajukan. Tinggal kita sederhanakan saja. Jadi, seriesnya akan berupa, nah Z-1-nya di sini bisa masuk ya ke dalam sigma. Oke. Dia masuk ke dalam sigma, jadinya Z-1 pangkat N minus 1. Nah, tapi kan lebih mudah kita observasi atau kita lihat bentuknya apabila Z-1 ini dalam bentuk pangkat N. Jadi, gimana caranya agar Z-1 ini menjadi pangkat N saja? Nah, caranya adalah dengan cara ini kita ganti. Kita replace N dengan N plus 1 agar Z-1-nya pangkat N. Ya. Nah, termasuk N yang ada di sini. Jadi, N yang ada di sini nanti akan jadi N sama dengan minus 1, okay, sampai tak hingga, kali dalam kurungnya, atau di dalam sigmanya ya. Dalam sigmanya adalah Z minus 1 pangkat N. Oke, nah ini kita bisa pisahkan mana yang pangkat positif, mana yang pangkat negatif. Jadi di Lorentz series itu adalah tantangannya adalah, atau hasil akhirnya itu kita harus bisa membentuk hasil akhir yang mirip dengan series yang ada di teoremanya, yaitu ada bagian pangkat positif, ada bagian pangkat negatif. Oke. Nah, jadi di sini perlu kita pisahkan bagian yang pangkat positif di kiri, bagian pangkat negatif di kanan. Jadi kalau bagian yang positif kita nggak akan ambil sigmanya itu running dari N sama dengan 0 sampai tak hingga. Oke. Untuk bentuk Z-1 pangkat N. Dia ditambah, tadi masih ada 1 sisanya yaitu N pangkat minus 1 di sini. Berarti ditambah Z-1 pangkat min 1. Oke. Atau kalau kita tulis lebih dalam bentuk lainnya, yaitu ya ini ya, tambah 1 per Z minus 1. Oke. Untuk daerah konvergensi di sini tadi kita copy 0 kurang dari besaran Z minus 1 kurang dari 1. Selesai. Jadi kita tahu bahwa si AN-nya adalah di sini 1 AN dan BN. Nah, BN-nya ini
agak hati-hati ya. Di sini kalau kita lihat B1 sama dengan 1 ya, karena dia adalah Z-1 pangkat 1 ya. Ingat tadi B1 itu berkorespondensi dengan Z yang berpangkat minus 1. Nah, kalau di sini berarti Z-1 pangkat minus 1, koefisiennya adalah 1. Oke, jadi B1 adalah 1. Kemudian, maka Bn bernilai 0 untuk N-nya. Untuk N-nya berapa ini? Lebih dari sama dengan 2. Atau ini bisa kita tulis dengan cara bercabang ya, nilai bercabang, yaitu Bn sama dengan, dia nilainya akan 1 apabila N sama dengan 1, atau nilainya adalah 0 ketika N-nya lebih besar dari sama dengan 2. Oke. Selesai. Jadi ini adalah Laurent series-nya.